Iya, kita kembali dialog pemirsa. Pak Abbas silahkan komentar dulu nih. Ada trending topik nomor 1 di Indonesia tapi juga di dunia, MKD bobrok. Nah, bagaimana kemudian dengan jalannya sidang hari ini berjalan tertutup, nasib MKD? Kalau lihat tren di media sosial saat ini, opini informasi begitu cepat meluas, saya kira indikasi permukaan bahwa ada keprihatinan, ada harapan, juga ada kejengkelan kepada MKD dan kepada proses politik di DPR, terutama juga pada beberapa nama tadi. Nah, saya kira itu indikatif bahwa apa yang terjadi saat ini di luar harapan masyarakat. Tapi penting juga kita mengerti bahwa yang mengakses media sosial itu masih kecil di Indonesia. Bisa jadi menurut pemilih Indonesia yang tidak tersentuh media sosial begitu ya? Tidak punya akses pada media sosial, ini aman-aman saja. Karena opini yang beredar di masyarakat dan disebarkan lewat media yang lain, misalnya lewat koran, lewat macam-macam, kan bisa berbeda dengan apa yang disebarluaskan secara real time lewat media sosial. Nah, itu sebabnya bisa jadi kalau kita coba cek pendapat opini publik secara mendalam, survei nasional misalnya kita cek, belum tentu kritik dari netizen itu merepresentasikan kehendak publik Indonesia. Mungkin saya kira itu yang survei resmi dari lembaga polling begitu ya. Harus dicek masyarakat, harus dipastikan bahwa informasi seperti yang dimengerti oleh netizen saat ini nyampe kepada publik seluas-luasnya, supaya mereka punya dasar untuk menilai juga, sama seperti para netizen gitu. Tindakan politik seperti apa yang mereka bisa ambil, misalnya apakah dia mengalihkan dukungan pada partai lain, bukan kepada partai-partai pendukung Setia Novanto, atau para kolaborator Setia Novanto di DPR atau di MKD gitu. Bisa jadi karena jalur yang paling benar adalah ya memberikan dukungan itu hadiah, atau mengalihkan dukungan itu adalah hukuman. Itu jalan yang standar dalam proses politik, saya kira. Tapi itu masih lama. Betul. Yang paling dekat di pilkada ini. Tapi pilkadanya pun juga adem ayamnya kayaknya sepertinya. Saya kira begitu. Nah, jadi mungkin kalau kita bisa lihat di sini, mungkin hukuman dalam tanda kutip gitu ya terhadap parpol-parpol yang bermasalah ini belum bisa kita harapkan terjadi dalam waktu dekat gitu ya. Kalau kita kecuali ada survei opini publik dalam waktu dekat, lalu dikatakan ditunjukkan seperti apa hasilnya dari drama politik yang dipertontonkan lewat MKD ini, apa yang dipersepsi masyarakat. Nah, itu tergantung pada seberapa baik media menyampaikan ini, seberapa kritis media. Misalnya kalau medianya seperti Berita Satu, mungkin masyarakat bisa punya pandangan yang lebih luas, lebih fair terhadap kondisi saat ini. Karena bisa jadi yang dimakan oleh masyarakat media lokal yang misalnya adalah informasi yang seperti disampaikan oleh tokoh Golkar tadi itu, misalnya, atau oleh opini yang mengatakan sebaliknya, misalnya bahwa tidak ada masalah, ini hanya permainan politik aja dari pemerintah, misalnya main-main, atau bisa jadi dianggap sebagai konspirasi dari perusahaan asing yang bermain di sini seperti dimunculkan media hari ini. Iya, jadi kalau misalnya anggapan sebagian pihak ini semacam masih menganggap masyarakat itu bodoh begitu dengan hanya elit-elit politik saja yang bermain di atas begitu, kemudian apa yang bisa kita harapkan ke depannya dalam proses politik di Indonesia? Bahwa pertarungan politik itu juga pertarungan informasi, pertarungan opini. Nah, memang tidak selamanya mobilisasi lewat media sosial itu tidak terjawantahkan, tidak terimplementasi, tidak terjemahkan dalam informasi yang tersebar ke publik. Kadang-kadang apa yang jadi trending topik di media sosial itu juga direproduksi oleh media-media lokal, oleh media online kayak news portal, oleh koran lokal. Apa yang jadi trending topik itu menjadi sumber informasi berita tambahan. Mudah-mudahan itu akan spiral gitu ke ini. Harapan kita begitu. Karena kalau tidak, masyarakat bisa diarahkan pada opini yang berbeda, yang justru didesain sedemikian rupa oleh orang yang sedang
terlibat di dalam pusaran problem etika di DPR ini. Oke. Gitu. Baik, kita masih menunggu bagaimana hasil dari sidang tertutup hari ini. Tapi kalau misalnya kita membaca tadi ya, Anda juga sudah melihat ada isu-isu yang beredar hari ini gitu, berbarengan dengan sidang tertutup MKD hari ini yang terkait dengan Setia Novanto. Apakah kemudian ada isu lain yang akan dimunculkan dalam rangka untuk menggaduhkan situasi ini? Bisa jadi misalnya soal melindungi kepentingan bangsa yang lebih luas misalnya. Ada mulai dikatakan dari politisi, kalau nggak salah ya salah satu partai politik lah ya. Saya ingin terkait dengan pemerintahan malah. Bisa jadi ada yang mengalihkan itu. Karena soal kepentingan bangsa itu kepentingan tertinggi. Karena kalau menyalahi kepentingan bangsa kan dianggap sebagai tidak patriotik, pengkhianat negara, kan repot gitu misalnya gitu. Oleh karena itu membuat argumen melindungi kepentingan negara itu bisa digunakan untuk apa saja. Problem begitu. Oleh karena itu harus didefinisikan dulu. Kalau ini melindungi kepentingan negara, gitu, bolehlah dilindungi. Tapi kalau ternyata yang terjadi adalah mengkhianati negara, mencoba memperjualbelikan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, lalu misalnya melangkahi kepentingan negara yang lebih luas, apakah itu bukan pengkhianatan pada negara? Harusnya harus berimbang juga dong, misalnya gitu. Nah, saya kira apa yang terjadi di Kejaksaan saat ini menganalisis kemungkinan ada pemufakatan jahat melawan negara misalnya, itu saya kira menjadi penting bahwa memang kepentingan negara itu harus dilindungi baik dari sisi positifnya maupun dari sisi efek negatif dari suatu perbuatan, kan gitu. Nah, bisa jadi membuat sidang MKD terbuka itu adalah bagian tertinggi dari upaya melindungi negara dari pembohongan atau pembelokan yang dilakukan secara tertutup di sidang MKD. Bisa jadi loh ya. Atau yang dilakukan oleh Kejaksaan saat ini juga merupakan ekspresi legal untuk melindungi kepentingan negara yang lebih besar, supaya orang-orang yang punya peluang merugikan negara itu segera dihentikan gitu, dan segera dicegah. Kalau MKD mentok gitu dalam artian hasilnya tidak seperti diharapkan oleh masyarakat banyak, bisakah kemudian kita berharap kepada kejaksaan untuk bisa menuntaskan kasus ini secara legal? Saya kira sebaiknya kita optimis dengan kejaksaan apapun itu, bahwa dia sudah ada inisiatif dan ada niat baik untuk memulai tanpa menunggu proses di MKD. Saya kira itu pertanda baik. Mengambil tanggung jawab secara proaktif untuk meneliti kemungkinan itu, saya kira itu baik. Dan mudah-mudahan pada hasil akhirnya sama-sama memenuhi harapan masyarakat. Jika ternyata MKD mengambil keputusan lebih dulu, sesuai atau tidak sesuai, harapannya kejaksaan juga bisa melanjutkan upaya hukumnya secara lebih terbuka juga. Tidak akan masuk angin begitu misalnya? Mudah-mudahan begitu. Kita tidak tahu. Kecuali bahwa kita harus mendukung upaya yang sudah dilakukan oleh kejaksaan ini sebagai upaya proaktif yang menunjukkan bahwa kejaksaan melihat ada problem potensial yang cukup serius dari situasi saat ini. Papa minta saham itu. Papa minta saham. Baik. Ya, kita juga masih menunggu nih bagaimana nasib si Papa nanti ya, karena sidang sudah tertutup. Baik. Mungkin kalau misalnya kita lihat sekarang perjalanan kemarin kan dikatakan ketika diperiksa MKD, Sudam Said mengatakan kurang lebih 8 jam. Tapi kemudian ketika diminta keterangan sebagai saksi di Kejaksaan hanya berjalan 1 jam. Terus apakah kita juga bisa melihat apakah ada semacam drama begitu ya di MKD sehingga pemeriksaan harus berlarut-larut begitu, padahal di Kejaksaan secara legal sudah selesai begitu dalam 1 jam saja? Ya kadang-kadang pisau itu lebih tajam keluar ketimbang ke dalam. Kadang-kadang begitu, dan saya kira udah terlihat kok dari 2 persidangan MKD sebelumnya tajam sekali keluar kan, pada pengadu dan pada saksi yang menjadi pihak terkait langsung. Tapi ke dalam kelihatan kan, bagaimana kita menilai dia tajam ke dalam kan, kepada Setia Novanto. Sidangnya tertutup, jangan ketertutupan itu sendiri menunjukkan ketumpulan itu. Jadi harusnya kita optimis atau seperti apa sikap kita? Untuk ke MKD saya kira kita belum bisa mengatakan pesimis saya.
Tetapi pressure publik harus dinaikkan untuk menuntut akuntabilitas MKD supaya kesempatan yang mungkin tinggal beberapa jam atau beberapa hari ke depan ini kalau masih berlanjut masih mungkin diambil oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak Sirajuddin Abbas sudah bersama kami hari ini. Terima kasih komentar-komentar Anda.